Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Putri Dayat. Saya Zara Aulia. Kami dari kelas 11 akan membahas tentang kartilago. Kartilago adalah jaringan ikat khusus yang memiliki sifat kuat namun lentur. Ia berfungsi sebagai penyokong, pelindung, sekaligus peredam gesekan di antara tulang-tulang. Secara umum, kartilago merupakan bentuk awal dari tulang keras pada saat embrio berkembang. Seiring pertumbuhan, sebagian besar kartilago akan mengalami proses osifikasi atau penulangan menjadi tulang sejati. Namun, beberapa bagian tubuh tetap mempertahankan kartilago hingga dewasa, misalnya pada hidung, telinga, trakea, bronkus, dan sendi. Nutrisi dan oksigen untuk sel-sel kartilago diperoleh melalui proses difusi dari jaringan sekitarnya, terutama dari pembuluh darah di selaput luarnya yang disebut dengan perikondrium. Struktur kartilago pertama ada sel penyusun. Sel utama penyusun kartilago disebut dengan kondrosit. Kondrosit berada di dalam lakuna, yaitu rongga kecil dalam matriks. Sebelum menjadi kondrosit dewasa, sel-sel ini berasal dari kondroblast, yaitu sel muda yang aktif membentuk matriks kartilago. Yang kedua, ada matriks ekstraseluler. Matriks kartilago mengandung serat kolagen yang memberi kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan, serat elastis yang memberi kelenturan. Dan yang terakhir ada perikondrium. Di bagian luar sebagian besar kartilago terdapat perikondrium, yaitu lapisan jaringan ikat padat yang berfungsi melindungi kartilago dari kerusakan, menyediakan nutrisi melalui difusi, dan memungkinkan pertumbuhan kartilago baik dengan cara intersial dari dalam maupun aposial dari luar. Jenis-jenis kartilago berdasarkan fungsi seratnya, kartilago dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu kartilago hyalin merupakan jenis kartilago yang paling banyak dan paling umum dalam tubuh manusia. Warnanya putih kebiruan dan tampak bening, mengandung serat kolagen halus yang tersusun rapat dalam matriks elastis, terdapat pada ujung tulang panjang, ujung tulang rusuk, hidung, trakea, dan laring. Fungsi utamanya adalah menopang bentuk organ, mengurangi gesekan antar tulang di sendi, dan menjadi cikal bakal tulang keras pada embrio. Yang kedua ada kartilago elastis, mengandung banyak serat elastin di dalam matriksnya, sangat lentur dan elastis sehingga mudah kembali ke bentuk semula setelah ditekuk. Ditemukan pada daun telinga, epiglotis, dan saluran eustachius. Fungsi utamanya adalah memberi bentuk dan kelenturan pada organ yang sering berubah bentuk. Yang terakhir ada kartilago fibrosa, jenis kartilago yang paling kuat dan paling tahan terhadap tekanan mekanik, mengandung serat kolagen kasar dalam jumlah besar dan tidak memiliki perikondrium. Ditemukan di antara tulang belakang, sendi tulang kemaluan, dan tempat menempel tendon pada tulang. Fungsinya adalah menahan tekanan dan beban berat, serta menyerap guncangan pada bagian tubuh yang sering menerima tekanan. Fungsi kartilago secara umum. 1. Sebagai penopang struktur tubuh, membantu menjaga bentuk hidung, telinga, dan saluran pernapasan. 2. Sebagai bantalan sendi, melindungi tulang-tulang agar tidak bergesekan langsung saat bergerak. 3. Sebagai peredam kejut, terutama pada tulang belakang, membantu menyerap tekanan saat berjalan, berlari, atau melompat. 4. Sebagai kerangka sementara pada embrio, menjadi dasar pembentukan tulang keras selama pertumbuhan janin. 5. Memberi kelentukan
dan stabilitas pada organ-organ yang memerlukan gerakan seperti lari dan trakea. Pertumbuhan dan regenerasi kartilago. Kartilago memiliki dua cara pertumbuhan. Pertama, pertumbuhan interstisial, yaitu pertumbuhan dari dalam di mana kondrosit membelah dan menambah matriks di sekitarnya. Kedua, pertumbuhan aposisional, yaitu pertumbuhan dari luar, di mana sel-sel di perikondrium berubah menjadi kondroblas baru. Namun, karena tidak memiliki pembuluh darah, regenerasi kartilago sangat lambat. Jika rusak, jaringan kartilago sulit memperbaiki diri dan kadang digantikan oleh jaringan ikat biasa. Itulah sebabnya cedera pada tulang rawan, lutut, atau sendi sering membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Kartilago dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari, kartilago sangat berperan dalam aktivitas sehari-hari. Saat kita menekuk lutut atau menggerakkan tangan, kartilago sendi mencegah tulang bergesek langsung. Saat kita menarik nafas, kartilago pada trakea menjaga agar saluran pernapasan tidak kolaps. Dan ketika kita mendengar suara, kartilago pada telinga membantu menangkap getaran suara. Jadi kartilago tidak hanya jaringan pasif, tetapi berperan besar dalam fungsi tubuh kita. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kartilago adalah jaringan penyokong yang sangat penting bagi tubuh manusia. Meskipun tampak sederhana, ia memiliki struktur yang kompleks dan fungsi vital, mulai dari memberi bentuk tubuh, melindungi tulang, hingga menunjang pergerakan. Kartilago menunjukkan betapa tubuh manusia dirancang dengan keseimbangan antara kekuatan dan kelenturan, agar kita bisa bergerak bebas tanpa merusak tubuh sendiri.